Selamat datang di program ini, MMA, Mertua Menantu Akur. Ini bukan program untuk berantem, saudara. Tetapi inilah program yang membuat mertua-mertua akan kembali punya jalinan yang baik dengan mantu-mantunya. Dengan saya, Kesha Verena, dan dengan Ibu Iin. Mertua saya, Bu Iin. Saya mertua sadis, saya mertua galak. Saya mertua penuntut. Hati-hati, mertua selalu begitu. Tapi kita akur ya. Akur, kita akur. Kalau nggak program ini nggak jadi. Program ini nggak ada ini kalau kita nggak akur. Mungkin sebelumnya mau tanya dulu nih Mami. Biar lebih akrab ya, saudara sekalian. Jangan manggil Ibu Iin lah ya. Tapi saya mau manggil Mami. Mami dulu tuh, kenapa sih Mami bisa memilih Kesha menjadi seorang menantu? Bukannya banyak antrian ya waktu itu. Bukannya Kesha-nya termasuk menantu yang galak, pelupa lagi. Saya ini pelupaan orangnya. Kira-kira kriteria apa sih untuk menjadikan seseorang menantu? Hari itu saya memang benar-benar tetap biar bagaimanapun harus bawa doa. Dalam hidup ini kita manusia bisa mencari. Dalam hidup ini kita bisa lihat bobot, bebet, bibit. Ya, selalu itu kan. Ya, biar bagaimanapun kita lihat bibitnya. Artinya dari keluarga baik-baik enggak. Tapi saya mau berkata, sekalipun kamu tidak dari keluarga baik-baik, ya, selalu kok kita bisa berubah. Ya, walaupun tetap ya jadi mertua nih pasti cari bibit, bobot, bebet. Ya. Yang kedua bobot. Ya, anak saya tinggi, kalau dia dapat menantu pendek nggak lucu juga. Nanti angkanya seperti ini deh nanti ya. Nah, terus kalau misalnya dia juga sekolah sampai S3. Jadi pada waktu itu saya berkata setidaknya menantu saya ya haruslah S2 ya. Ya dan puji Tuhan ya menantu saya ini S3 juga ya. Itu sih berkat dari Tuhan. Tetapi kita nggak boleh nuntut sebenarnya. Tapi yang penting sepadan ya. Setidaknya itu ya akur, kemudian setidaknya kelihatan gitu loh bahwa bisa jalan bareng dan langgeng. Ya yang saya lihat dari Kesha waktu itu, pertama dia cukup pintar untuk mendampingi anak saya. Dan kamu saya lihat orang yang ya ini cerita ya. Pada waktu itu sebenarnya ini yang membuat saya jatuh cinta dan kemudian menerima Kesha jadi menantu saya. Hari itu Joshua lagi syuting. Dan Kesha bukan bintang tamu, bukan juga orang yang diperhatiin. Dia mencalonkan diri. Jadi orang yang nyetrika bajunya bintang-bintang film. Dan hari itu saya jatuh cinta sama kamu. Saya berkata, gara-gara nyetrika. Jadi para menantu-menantu tuh, tipsnya itu, tipsnya. Jadi pada waktu saya lihat kamu nyetrika, saya berpikir begini, wow, ini yang saya butuh. Seorang pendamping, seorang istri, seorang menantu yang mau untuk melayani, yang mau buat ngalah. Kalau semuanya jadi bintang, terus nanti siapa gitu loh, ya, yang istilahnya melengkapinya. Ya ini kan di sini nih ada yang rekam, ada yang make upin, kan nggak semua nih bicara. Kalau kita semua bicara gimana, ya? Tapi sekali lagi perlu sekali. Biar bagaimana tetap untuk lihat bibit, bobot, bebet. Nah, sekali lagi apa sih yang disebut bebet? Perjalanan ke depan. Kan kalau yang satu pengennya di desa, yang satu pengennya di kota. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Terus kalau misalnya nih, yang satu pengennya jadi pengusaha. Ya, yang satu pengennya nolong orang, nggak nyambung juga. Jadi kita harus lihat bebetnya, bakalnya ini perjalanannya gimana, ada miripnya enggak ya. Walaupun saya lihat sih cukup banyak perbedaan ya. Menantu yang ini yang cantik ini suka makan, nah, ya anak saya nggak suka makan, tapi buat saya itu juga salah satu lagi yang namanya keuntungan. Biar ada yang ngejar-ngejar anak saya makan ya, karena dari kecil sampai hari ini anak saya ya Joshua kan kamu tahu, kalau nggak diingetin lupa makan dan nggak pengen makan. Ya, jadi sekali lagi itu namanya bibit, bobot, bebet.
Ya, saya lihat itu dalam hidupmu. Nah, tapi sekarang gantian, kok mau ya jadi menantu saya, nggak takut. Udah tahu kan, nah, mertuanya galak, nuntut, sadis lagi kadang-kadang. Menurut saya mungkin nggak cuma mami, mungkin mertua lain juga ada yang mirip gitu ya, ada yang galak, ada yang menuntut juga. Tapi kalau buat saya kebanggaan sih. Buat saya itu tidak menjadikan halangan untuk menjadi takut gitu, untuk menyatukan diri saya dengan suami saya. Kan sudah include dengan keluarganya, itu udah pasti satu paket dengan keluarganya. Jadi buat saya itu paket lengkap. Kalau ambil anak ya ambil sekeluruh keluarganya, ibunya, ayahnya, semua satu paket lengkap. Jadi itu resiko lah, itu bukan resiko ya. Kalau kita mau ambil pilihan, menurut saya kita harus juga tahu resikonya apa ya, kita harus include semuanya. Tapi kalau buat saya sebenarnya, saya bangga banget sih Mami. Masuk dalam keluarga Mami. Terus berapa kali kamu nangis sama Mami? Sering Mami, tapi di kamar mandi sembunyi-sembunyi. Di depannya saya malu. Terus berapa kali dimarahin? Udah nggak kehitung ya? Udah nggak kehitung kalau dimarahin. Mau verbal atau non verbal? Tapi yang pasti sekarang kita menantu, mertua, akur. Selamat datang di Mertua Menantu Akur. Kita sudah langsung dengan narasumber. Hari ini kita bersama Ibu Nita, seorang yang sangat-sangat luar biasa. Dia adalah sukarelawan yang membantu begitu banyak anak-anak miskin. Dia membuka rumah belajar sudah puluhan di Indonesia. Dan seringkali mungkin kita berkata bahwa orang yang begitu luar biasa pasti mencari menantu yang luar biasa. Nah ini masalahnya. Susah banget loh nemuin yang namanya menantu yang standarnya Ibu Nita. Jadi kita akan mencoba. Ini baru menantu, baru calon, belum menantu. Tetapi kita akan tanya, bagaimana sih mencari menantu? Di sini juga kita sudah bersama dengan calon menantunya Bu Nita, yaitu Christian Lazarus. Dia ini saya dengar-dengar nih dari cerita yang beredar,
katanya sempat terjadi konflik batin dalam hatinya dengan calon mertuanya. Ini saya dengar desas-desus dari teman-teman ya, katanya sering terjadi konflik batin katanya dengan mertuanya. Tapi melewati banyak proses, dengar-dengar lebih cinta mertua dibanding anaknya. Nah ini perlu kita bahas, Kok bisa desas-desus? Tapi jadi kita harus pastikan apakah ini sebuah kebenaran atau hanya desas-desus. Inilah Christian Lazarus. Ya, mulai siapa dulu nih? Bu Nita dulu ya. Nita, Nah, ya. pertanyaan Mertua pertama. dulu, Pertanyaan mertua dulu. pertama. Bagaimana bisa merelakan ya bahwa yang model begini nih udah item ya, terkenal nakal dulu. Terus kemudian Ibu Nita ini ngomong-ngomong pintar banget dan calon menantunya, aduh nilai matematika mengerikan. Nah, saya mau nanya, ini bagaimana nih? Kan konflik batin, dapat calon menantu kayak begini. Doa puasa 40 Ya, sebetulnya memang awal anak saya mulai masuk ke era di mana dia mulai kenal pria dan segala sesuatunya. Ya, saya mulai gitu memperhatikan karena masalahnya apa ya, anak saya ini kan cuma satu-satunya ya Bu. Tuh, cantik lagi, penggemarnya banyak lagi. Cuman punya anak satu, jadi buat saya pengen memastikan istilahnya dia dapat yang pertama memang siang dari Tuhan. Cuman ya ada banyak kriteria sebetulnya yang sebetulnya saya berikan gitu ya. Istilahnya minimal sayang dengan mama papanya juga. Terus dari anak yang istilahnya baik, sopan dan semua. Ada banyak sekali kriteria dan ya hari itu saya belajar untuk istilahnya pada waktu pertama kali gitu ya anak saya tahu bahwa dia mulai punya calon seperti itu, ya saya mulai deg-degan sejujurnya ya, karena ada banyak hal yang sejujurnya buat saya begini, aduh Tuhan gitu ya, ini salah satunya ya Bu ya, konfliknya mungkin gitu ya. Kita ini kan sudah bergerak di apa itu namanya rumah singgah cukup lama dan istilahnya pengeluaran, keuangan semuanya itu kami membiayai ribuan, puluhan ribu bahkan di seluruh Indonesia. Itu sampai ya mungkin pengeluaran itu ratusan juta seperti itu. Cuman hari itu Berarti pengen cari menantu tajir. oh bukan. Saya pikir mau cari menantu tajir. Bukan, kalau itu enggak. Cuman yang saya pertama kali yang saya dapat itu pelit, Bu. Jadi Calon menantunya pelit. iya, pelit sekali, Bu. Jadi itu yang buat saya gini. Buat saya ke depan kita tetap harus mengerjakan misi dan visi yang dari Tuhan. Cuman ini gimana gini? Pelit sekali gitu ya. Bukan hemat katanya, bukan pelit tapi hemat ya, beda tipis. Ya, jadi memang ada awal sekali ada konflik-konflik yang Ya, sebelum ke menantu nih, saya mau bilang, ini kalau menurut Bu Nita, sebenarnya umur berapa sih boleh pacaran? Mulai umur berapa mengizinkan anak semata wayang pacaran? ya sebetulnya buat saya itu menurut saya sekitar 18 ya. 18 di mana dia sudah mulai kuliah karena buat saya kamu berteman dengan banyak cowok nggak masalah. Tapi masalahnya ada sebuah kedewasaan karena saya tahu saya nggak bakalan bisa menjaga 24 jam minimal dari bekal-bekal yang sudah saya berikan itu dia bisa jaga dirinya. Terus kalau menurut Ibu juga, menurutnya sebenarnya usia berapa kira-kira udah mulai serius dan mulai bilang ya persiapan lah untuk bukan just pacar ya, tapi cari mantu gitu, terus ke arah jenjang pernikahan itu menurutnya umur berapa? Ya. Mungkin ada usia physically ya, tapi juga ada usia-usia di mental gitu ya. Jadi kalau secara fisik mungkin sekitar 26, 27 seperti itu ya Bu. Cuman kalau secara mental itu yang jauh lebih penting. Tentang tanggung jawab, tentang kedewasaan, tentang ngerti untuk bagaimana meletakkan korban.
satu dengan yang lain, seperti itu. Menurut saya ujungnya adalah kedewasaan. Kedewasaan memang nggak pernah bisa dibaca hanya sekedar dari yang namanya usia. Tetapi kedewasaan harus dilihat dari karakter, dilihat dari sikap hidup, visi, tujuan, bahkan cara mengelola, cara membina hubungan, cara berkomunikasi. Nah sekarang Lanjut nih, kita akan lanjut lagi ke bagiannya calon menantu. Calon menantu, calon. Iya nih. calon, Ini ya akan calon, diuji ya hari ya ini, betul. dia akan diuji hari ini masalahnya. Penentuan. Ini acara ini penentuan. Gimana sih cara kamu meresponi? Ini kan ternyata dari sisi mertua ini kan banyak konflik batin. Tapi apakah dalam hatimu dari sisi calon menantu ini banyak konflik batin dan gimana kamu overcome itu gitu agar dicintai sama mertua? Nah, itu gimana tuh tipsnya? Sebenarnya konflik batin jelas pasti ada ya, apalagi mertua galak. Oh iya, Saya minum dulu ya. Oh iya, biar tenang ya. sebenarnya kan memang kalau tadi dari sisi calon ibu mertua konfliknya dari segi pelit, kalau saya lebih konflik ke segi galak dan banyak Itu baru penuntutan. satu loh. Dan dominan. Dia terlalu dominan, Penuntutan. terus Banyak juga. membela anak, Posesif satu akut. Nah, tapi untuk semuanya, posesif itu milik semua mertua. Jadi buat semua yang mau siap-siap nikah, itu bukan berita baru. Kalau punya mertua-mertua posesif, rasanya itu seluruh dunia. Itu penyakit mertua itu. Terusin. Nah tapi untuk overcome semua ya ketidakcocokan, semua konflik memang dalam semua hubungan nggak perlu dari keluarga lain, dari keluarga sendiri pun memang selalu ada konflik, dan untuk menyatukan memang asiknya di situ sebenarnya, untuk adaptasi, untuk menyamakan cara pandang itu memang sangat gak gampang, tapi sebenarnya semua konflik yang ada ya jawabannya teruji di hari demi hari menjalani hubungan itu sendiri. Tapi ya salah satunya seperti galak dan menuntut dan posesif, perlu banyak waktu untuk deal dengan yang itu. Cara dealnya apa? Biasanya kamu ngapain? Apa nangis gitu? Tadi kan Kesia saya perempuan, nangis kalau loh. saya nangis di dalam kamar mandi sembari nyanyi. Nah kamu dealnya apa? Saya nggak nangis sih ya, cuma kabur. Kabur. Contoh satu kan yang paling concern itu masalah galak ya, masalah horornya. Horor loh sampai anak. Calon ibu mertua saya. Nah, tapi saya catat tips and trick untuk menghadapi calon ibu mertua yang Galak. Gitu. sebenarnya kalau saya perhatikan calon mertua galak itu tergantung kitanya. Kalau kita nyebelin ya galak itu wajar. Nah kalau saya lihat galak terus, berarti saya yang nyebelin terus. Gitu sih. tapi kita harus belajar supaya kita nggak nyebelin tentunya kan. Kalau dibuat marah terus kan ya dosa kita gitu. Nah tapi caranya gimana sih biar nggak nyebelin, untuk overcome galaknya dan sebagainya? Saya punya beberapa tips. Yang pertama saya catat. Ternyata nih. banyak triknya. Jangan kelihatan takut. Wah, ini baru nih. Saya biasanya santai ya. Sebenarnya saya gemetar. Tapi jangan kelihatan takut, karena perempuan itu punya insting yang tajam untuk mencium rasa takut. Wah, Itu betul ya? betul. Tapi ya kalau kita udah lihat orang takut kadang-kadang kasihan loh. Kalau lihat belum takut kadang-kadang kita tambah ker gitu loh. Ibu mertua saya nggak kasihan. Oke, yang kedua, kita cari tahu apa sih yang bikin galak dan emosi. Contoh, ibu mertua saya ini tidak suka saya pakai baju hitam. Saya pemetaan lah, caranya gimana? Banyak. Tanya anaknya yang salah satunya. Tapi saya tahu nggak suka pakai baju hitam, jadi hari ini saya pakai putih. Tadinya saya pakai baju hitam, tadinya. Daripada saya digeser dari sofa gitu kan. Jadi saya pakai baju putih hari ini. Terus, nah ini cara yang menurut saya paling menentukan. Ada sebuah iklan di TV yang punya statement begini, face it like a man.
hadapi seperti seorang pria. Maksudnya Memang horor, memang galak, tapi buat saya itu harus dihadapi. Ya udah jalanin aja, kalau diomelin ya sudah, kalau ada yang nggak sukainnya ya sudah, kalau pas lagi baik ya puji Tuhan. Tapi kalau pas nggak cocok, pas nggak sesuai, kena marah, kena gigit gitu, ya udah nggak apa-apa. Face it like a man. Karena buat saya menghadapi galak dari calon ibu mertua saya itu bentuk komitmen dan keseriusan saya. Kepada keren. Anaknya. Keren. Sekarang gantian nih dari ibu mertua. Sejujurnya kita ini mertua-mertua kan seringkali tidak pernah merasa cukup ya. Iya, betul. Menantu sebagus apapun tetap kurang. Iya, betul. Dan kemudian kita juga seringkali menuntut terlalu banyak. Karena kita berpikir harus beginilah, harus begitu. Nah ini tipsnya bagaimana ya untuk mencari istilahnya calon menantu dan untuk langgeng. Iya. Kalau saya pribadi ya karena cuman memang baru satu, karena anak saya cuma satu, jadi ya saya selama ini kan saya punya anak banyak ya, anak-anak binaan banyak gitu. Jadi saya nggak menganggap Christian itu sebagai musuh yang akan mengambil take over anak saya, bukan menjadi sebuah saingan seperti itu ya. Tapi istilahnya saya lihat dia menjadi salah satu dari anak bimbing saya yang istilahnya Tuhan percayakan untuk sama-sama kita bisa poles, bisa satuin seperti itu. Jadi saya memang berapa kali gitu ketemu Bu dengan Christian, kita ngobrol gitu untuk beritahukan maksudnya hal-hal yang dari pandang saya seperti ini, terus dari pandang anak muda seperti apa, seperti itu. Jadi buat saya nggak pernah ngelihat dia menjadi seperti saingan saya untuk memperoleh hati anak saya gitu ya. Karena buat saya ya saya mau lihat dari sisi cara anak saya melihat seperti itu. Jadi Wah, semuanya ini perlu didengerin banget ya. Menurut saya jarang banget mertua yang pernah ngedate sama menantunya. Apalagi baru calon, lebih lagi jarang. Tapi ini tips keren banget. Menurut saya kalau ada calon-calon menantu dan calon-calon mertua, ayo buat date, buat pertemuan, makan sendiri. Nah ya, dan seperti tadi, anggap calon menantumu harus dipoles, harus ditingkatkan, harus dimodalin, kalau perlu kasih duit. Nah ya, supaya jadi tambah sukses. Oh sering, sudah sering dikasih duit. Wah, luar biasa nih. Ini benar-benar supaya anak saya juga tidak menderita, Bu. oh itu toh tipsnya. Tapi ajaib. Ya. Sekarang ada pertanyaan ini buat sekali lagi buat calon menantu ya. Seberapa kamu benar-benar serius mempersiapkan ya sebuah kehidupan rumah tangga? Karena kehidupan rumah tangga itu benar-benar gak gampang loh. Apalagi anak muda masih seperti Christian gini ya. Seberapa kalian serius? Kalau untuk keseriusan, untuk arah sana, contoh dari segi mental gitu ya, dari segi perasaan dan sebagainya, yang pasti belajar untuk lebih dewasa. Dalam arti gini, karena namanya anak muda itu kan labil, sering bertengkar, nggak pernah damai, itu susah banget buat damai gitu ya. Dan semua pertengkaran itu seringkali kalau anak muda pada umumnya akan membawa kepada ya udah udahan aja, ya udah putus dan sebagainya. Sementara untuk masuk yang jenjang lebih serius kita nggak bisa ngomong sekedar pisah semudah itu. Betul. Apalagi pernikahan bicara tentang diikat jadi satu dan sebagainya. Dan selamanya. Betul, dan selamanya sampai di alam lain gitu kan. Nah, tapi saya mendidik dari segi mental dan perasaan bahwa untuk gak mudah berkata putus dan berpisah itu salah satu cara untuk saya menunjukkan saya mempersiapkan diri loh untuk ke arah sana gitu. Dan memang saya bersyukur juga dari segi anak dari Ibu Nita memang cukup keras, jadi kita sama kerasnya. Kalau saya udah kepepet banget, saya emosi, saya minta putus, dia nggak mau putus.
Kalau dia minta putus, saya nggak mau putus. Itu tip bagus itu, dan itu tip membuat bagus. kita sampai hari ini nggak pernah berpisah. Itu dari segi mental. Saya mendidik untuk nggak mudah ngomong putus, nggak mudah ngomong udahan. Dan kalau dari segi fisik, dari segi ekonomi, saya persiapkan dengan saya mulai kerja. Jadi ceritanya dulu itu saya udah ditawarin kerja berkali-kali sama orang tua saya. Dan saya nggak pernah serius. Buat saya ya udah, toh paling buat jajan ya gampang lah gitu. Tapi sejak saya mulai pacaran, saya mulai serius arah sana. Jadi saya putuskan untuk ya udah saya kerja. Dan memang pekerjaan orang tua saya itu bukan pekerjaan kantoran yang bersih dan rapi. Dan memang pekerjaannya cukup kotor karena berurusan dengan ban truk, ban bis dan sebagainya. Jadi ya udah demi bisa Demi cinta. saya putuskan buat saya kerja dan sehingga saya dalam seminggu saya ambil beberapa hari saya komitmen saya kerja ya cukup keras, cukup kotor, nggak jarang saya teler pulang kerja, nggak jarang saya ya ini kan kada gosong ini salah satu hasil pekerjaan sebenarnya. Tapi saya mau bilang ini bentuk serius saya untuk saya persiapkan diri ke arah sana. Keren. Terus bagaimana misalnya dengan menentukan masa depan? Jadi kalian ini mau ngapain sih? Masa cuma sekedar merit, punya anak, ya, terus kemudian cari duit kan enggak kan? Itu untuk menentukan visi atau menentukan anggaplah ya tujuan hidup. Itu apa kalian diskusi? Terus juga melibatkan calon mertua atau bagaimana? Kalau untuk visi misi ke depan memang kita punya visi misi yang agak berbeda sejujurnya dari jalan kita sekarang gitu ya. Itu kita cukup berbeda, rada jauh memang. Nah, tapi untuk ke depannya kita memang udah deal. Yang anak dari Ibu Nita juga mendukung apa yang pacar saya. Oke. Malu. Deg-degan, grogi. Pacar saya juga sangat mendukung yang Ibu Nita lakukan dari segi untuk adopsi anak-anak di luar sana. Jadi buat saya memang kita visi misinya agak berbeda. Tapi nggak apa-apa buat saya waktu kita menyatu ya it's not a big deal untuk punya visi yang berbeda. Toh yang penting penyatuan kita membawa kepada kebaikan. Memang beda jalannya. Pacar saya akan ikut dengan mamanya, saya akan ikut dengan papa saya sendiri. Dan menurut saya nggak masalah juga gitu. Memang akan sangat berbeda, tapi tetap kita udah berjanji bahwa ya ini nggak boleh memisahkan kita, perbedaan ini harus untuk saling mendukung kita. Keren. Ada pertanyaan lagi? Untuk terakhir. Ini terakhir. Ini ada pesan dari anaknya. Jadi dari anaknya pacarnya Christian, anaknya Bu Nita. Dia bilang gini, Mama katanya, kenapa sekarang kelihatannya yang pacaran bukan aku dan Christian, kelihatannya yang pacaran itu adalah Mama dan Christian katanya. Kenapa Mama jadi cinta sekali dengan Christian katanya. Itu ada pesan nih, kemarin dia tanya, berkali-kali dia tanya tuh. Harus ditanyain ya, tolong ya. Iya dong, dari mamanya soalnya katanya. Oke ya. Jadi di antara semua kriteria kita, konflik batin yang pernah terjadi, saya tetap menghadapkan itu di hadapan Tuhan, ya. Dan saya cuman bisa lihat satu, ya, dari semua dia ini pelit, bandel, banyak penggemar, ya. Jadi saya cuman satu yang lihat yang menjadi dasar dan itu penting, yaitu takut akan Tuhan. Jadi buat saya takut akan Tuhan dan cinta Tuhan itu adalah sebuah modal yang paling kuat dan dasar untuk saya bisa mulai berani untuk meletakkan dan melepaskan. Sehingga dari situ saya mulai bisa lihat dari mana Tuhan melihat gitu. Saya ngelihat bagaimana Tuhan pakai dia untuk kegerakan dan semuanya. Ya, itu yang membuat mungkin kami punya koneksi di situ. Ya, kita bisa bicara banyak hal tentang kegerakan dan semuanya. Dari Christian, bagaimana kalau sampai nih pacarnya cemburu sama mama sendiri? Saya minta maaf aja kalau itu. Enggak lah ya. Enggak sih, kayaknya sih enggak. Oke, berarti mertua dan menantu sudah akur.
Di sini tempatku mencurahkan segalanya, keluh kesah di dalam hidupku. Tak peduli kata dunia, karena di sini keluargaku bersyukur mendapatkan segalanya, tempat untuk memberi bahagia. Inilah yang paling utama, karena di sini keluarga. Kembali lagi di MMA, mertua menantu akur dong. Kali ini kita ditemani dengan anak saya. Iya, ini namanya Misael. Anak saya Misael, senang sekali dia ada di sini, tersenyum ya. Tapi sekarang kita akan masuk dalam segmen games. Di games ini kita akan sama-sama mengecek apakah Christian sungguh-sungguh mengenal Jessica, pacarnya dia atau anaknya dari Bunita. Kita akan buat gamesnya gampang, jadi gamesnya tinggal saya akan berikan pertanyaan, jawabannya cuma 2, benar atau salah, tinggal ditulis benar, salah, jadi bisa langsung dijawab. Kalau tidak sama, nah berarti siapa yang salah ini? Saya sudah dapat jawabannya dari anaknya langsung, oke? Kita langsung mulai aja ya sekarang ya. 1, 2, 3, pertanyaan pertama, benar atau salah, Jessica mending makan di restoran gak enak tapi ada AC, daripada makan enak tapi nggak ada AC. Wah, ayo tulis. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, siap. Buka. Sekarang sama-sama dibuka tulisannya. 1, 2, 3, dibuka. Wah, kenal nih. Benar. Berarti ini konfirmasi ya. Oke, Sudah ada hapus kecocokan dulu. di pertanyaan pertama ini ya. Baru satu. Ini ada banyak pertanyaannya nih. hapus. Esai ya. Sekarang dari saya nih, benar atau salah, Jessica suka banget lontong. Oke, buka. 1, 2, 3. Wah, mamahnya ternyata masih lebih kenal Jessica daripada calon ya. Waduh, mamahnya bagaimana yang ini? benar. Ini menentukan loh Christian, kamu nggak deg-degan ini. Oke, lanjut pertanyaan ketiga, masih ada banyak pertanyaan ya. Benar atau salah, Jessica sebenarnya sangat galak dan tegas. Aslinya. Ya, apa benar ya, galak ya? 3, 2, 1. Wah, Sehati itu ya? benar, Sehati, luar sehati biasa, lagi. luar biasa. Pertanyaan keempat. Keturunan Susah itu ya, keturunan. keluarganya. Apakah Turunan. Ya, ternyata Jessica itu suka sekali pilih-pilih makanan. Makannya nggak gampang. Ayo, benar atau salah? Udah dikasih bocoran loh Oke, sama 1, Misael. 2, 3. Benar. Tanda seru. Oke. Artinya apa ini? Oke. Terserah ya, jadinya terserah. Oke, lanjut ya. Benar atau salah? Cita-cita Jessica di awal adalah fashion designer. Nah, ini dia. Pertanyaan menjebak ini kelihatannya. Mamanya dengan sangat mudah menjawab. 1, 2, 3. Oke, Wah, betul. betul. Sedikit lagi, ada sedikit lagi. Sebenarnya mungkin ini game kelihatannya main-main. Tetapi tak kenal maka tak sayang. Betul. Dan tak kenal seringkali menimbulkan problem. Karena itulah pada waktu kita mau cari calon menantu atau cari calon mertua, kita perlu kenal. Kita lanjut lagi ya. Benar atau salah, Jessica pernah kecemplung di air MCK hanya karena sedang bete atau kesal. Pernah atau enggak ini? Oke, 1, 2, 3.
Benar. Oh. Kayak Christian tadi berdoa ya, jawab ini dia nggak tahu. Kamu tahu nggak jawabannya harusnya? Tahu-tahu enggak gitu. Tahu-tahu nggak? Oke. Oke, kepekaan ya. Tapi, Saya lanjut. tapi sekarang kita harus pertanyaannya bukan tentang Jessica nih. Oke. Pertanyaannya bagaimana Christian mengenal mama mertua. Oke. Nah, calon Oke. ya. Pertanyaannya tentang mama Ya. mertuanya ya. Oke. Apakah oke. benar bahwa mama mertua, nah calon dulu kerja di Jakarta? Nah, ini yang jawab Christian aja ya. Dan kemudian suka turun ke jalan dan memberkati orang-orang miskin di jalan. Jebakan. Benar atau salah? Cuma benar atau salah? Salah. 1, 2, 3, 4. 1, diulang lagi deh 1. Oke. Wah, Gimana? benar. Ibu Buto luar biasa. Sekarang pertanyaan dari Kesia Dari Kesia tentang tentang Christian. Tian. Apakah benar Christian itu punya mantan pacar banyak? Nah. Ini nih, perlu dijawab ini. Apakah mertua tahu atau enggak ini masalahnya ya? Benar sekali. Benar sekali. Jadi jawabannya apa? Benar ya. Sekali Oke. lagi mengenal menambah sayang. Mertua, menantu aku dong. Sekarang kami mau bahas pertanyaan dari online. Ada begitu banyak orang yang berusaha hari ini untuk mencari menantu ataupun mencari mertua. Persoalannya tidak semudah yang seringkali dibicarakan atau kita berkata ya ketemu pada pandangan pertama. Tapi biar sekarang kita coba membahas daripada sisi dari banyak yang lain termasuk kesalahan. Yang pertama ini pertanyaan buat kita semuanya nih ya, buat Bunita, buat Christian. Bagaimana kalau ternyata setelah kalian mencoba, ternyata kalian dapati bahwa salah. Dan gawatnya sudah terlanjur menikah. Bunita dulu mungkin. Kalau sudah terlanjur menikah ya kalau dengan iman kita nggak bisa tukar guling ya Bu ya gitu istilahnya ya. Jadi kita cuman bisa memperbaiki apa semampu yang kita bisa perbaikin. Cuman sudah nggak bisa lagi tukar dengan yang lain seperti itu. Kalau menurut saya sih kalau sampai salah gitu ya, betul saya setuju dengan kata calon ibu mertua saya, nggak bisa tukar. Tapi saya selalu diajarin untuk apapun problemnya, apapun yang terjadi, tetap kita harus jalan ke arah problem solving. Udah pecahin aja masalahnya, sudah terjadi ya udah, toh nggak bisa diretur gitu kan ya. Ya udah, selesaikan masalahnya, jalani aja. Nah, bagaimana nih dari menantu saya? Dari menantu, dari saya sendiri sebenarnya saya nggak kaget sih karena sebenarnya saya udah berjalan dengan keluarga ini kan lumayan lama, jadi sudah lumayan kenal karakternya, juga sudah kenal sifat-sifatnya gitu. Tapi aku seperti yang saya bilang, buat saya gini, semua hal, semua pilihan ada resiko. Mau misalkan mertuanya mungkin galak, tapi mertuanya ternyata baik, suka memberi uang, ya kan Christian loh, iya toh. Ada semua ada plus minusnya menurutku. Nanti misalkan minus, mertuanya pendiam, kita nggak ngerti dia maunya apa, ya kita diam aja, tapi nggak pernah mau diajak ngobrol. Tapi plus apa minusnya mungkin nggak pernah memberi uang. Nah itu mungkin ada plus minusnya. Jadi menurut saya setiap keputusan yang diambil, apalagi untuk jenjang pernikahan, pasti ada plus minusnya. Nah itu kita harus gentleman lah ya. Face it like a man. Face it like a man. Kita harus gagah mengambil semua resiko yang ada, minus atau plusnya juga. Gitu. Kalau dari saya percaya bahwa tidak ada kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Tapi kesalahan itu pada waktu itu terjadi di dalam rumah tangga, bukan berarti dengan kawin lagi, ya. Tetapi sekali lagi, pada waktu kita punya hati yang besar untuk mengampuni. Pada waktu kita punya hati yang besar untuk menerima. Pada waktu kita punya tekad untuk berubah. Dan pada waktu kita punya tekad untuk ya istilahnya menabur
kebaikan, menabur perhatian. Istilahnya singa aja. Saya pernah melihat film di mana itu singa di hutan, tapi dikasih makan, disayang, pada waktu luka diobatin. Dan kemudian ternyata pada waktu lapar loh, dia tidak pernah mau makan. Dan dia tidak pernah menyerang orang yang memberi dia makan. Singa loh. Dan yang lebih ajaib lagi, ini cerita beneran, mereka terpisah selama 15 tahun. Dan pelatihnya atau orang yang pernah nolong ini berpikir singa itu tidak akan ya untuk mengenali. Begitu dia di hutan, ini singa mulai gereng. Dan pelatihnya ini cuma menatap dan memanggil namanya, nama yang dia kasih sendiri. Tiba-tiba singa ini langsung memeluknya dan menciumnya. Jadi saya berpikir begini, kalau singa aja seperti itu, pada waktu kita mendoakan pasangan kita, menantu kita, sejelek apapun, saya percaya adalah ya kasih Tuhan yang melembutkan hatinya. Tetapi juga ada istilahnya dari hatinya ini tiba-tiba keinginan untuk berubah. Selama ada kemauan, pasti ada jalan. Lanjut ke pertanyaan kedua ya. Tadi kan kita bahasannya adalah mertua yang galak kebanyakannya. Ini ada yang bertanya, ternyata ini ada yang bertanya, kalau mertuanya ini sangat pendiam. Jadi ini bertanya nih, tolong bantu saya menjawab ini gimana caranya. Ada mertuanya ini sangat pendiam, jadi nggak pernah ngomong apapun. Tapi seperti nggak mau buka hati buat dia. Tapi nanti marahnya ke anaknya, katanya seperti itu. Ini cerita curhatan dari netizen ini ya. Ini bagusnya diapain ini, harus diapain ini? Pendapat dari Bu Nita mungkin? Saya sih percaya kayaknya setiap manusia bisa tetap didekatin ya. Mungkin masalahnya harus dengan cara yang benar. Jadi yang seperti Christian tadi lakukan ya pemetaan ya. Luar biasa itu. Saya baru dengar, saya dipetakan gitu. Jangan baju warna hitam. Iya. Jadi tahu apa mungkin dengan makanan, mungkin dari hobi seperti itu, atau mungkin didekatin dengan ditemenin saja. Kadang-kadang hanya orang-orang tua gitu cuman butuh ditemani saja. Itu jadi mungkin dicari yang bisa menyertai. Betul. Saya juga belajar dari sedikit cerita dari pengalaman. Saya punya mertua, pendiam banget, mertua lelaki. Walaupun sekarang sudah meninggal dunia. Sama sekali tidak bicara dan sangat pendiam. Dan di awal saya melihat dan saya curiga, saya merasa dia menolak saya. Ya, karena pada waktu itu dia mampir ke rumah saya dan dia langsung ngambil alat, ngambil pel, bersih-bersih. Ya, rupanya mertua saya yang pria ini sangat pembersih. Sampai jendela-jendela itu pinggirannya dibersihin. Dan terus terang saya males banget. Jadi itu berdebu semua. Dan pada waktu itu saya berpikir dia menghakimi saya atau menolak saya. Padahal saya kerja, saya sudah beralasan. Saya sudah sempat sewot sama suami saya dan bilang gini, kalau saya disuruh ya bersih-bersih kayak begitu mana bisa, kan saya ini kerja. Tapi saya berpikir kenapa saya masih curiga dulu. Dan kemudian saya mencoba menemani dia kerja walaupun tidak serajin dia. Dan saya terus ucapkan bilang begini, untung ada papi. Untung ada papi yang bersih-bersih, sedangkan saya ini gak sempat. Untung ada papi yang teliti, sehingga banyak banget kotoran-kotoran dan tempat-tempat yang tersembunyi lah. Ya, dan tiba-tiba dia senyum. Dan sejak itu dia bilang begini, semua yang kamu gak sempat, udahlah. Ya, bilang sama papi, nanti papi kerjain. Wah, tiba-tiba kita punya tukang tanpa bayar. Sorry. Tapi maksud saya tiba-tiba mertua saya yang saya sudah curiga nih ya. Untuk dia berpikir menghakimi atau dia nuntut saya beres-beres. Ternyata enggak. Ternyata pada waktu dia merasa dibutuhkan. Dan saya terus bilang terima kasih ya papi. Tolongin saya ya papi. Ternyata dia sangat rela hati menolong. Jadi tips saya kadang-kadang kita perlu jangan curiga dulu. Dan kita perlu untuk menunjukkan kita butuh ditolong.
kita butuh diterima. Dan sampaikan itu dengan ketulusan. Dan saya percaya adalah ya. Ada jalan. Ada jalan. Ada jalan. Sebelum kita closing program ini, kita mau berikan waktu kepada Bunita dan Christian untuk memberikan pesan-pesan dari sisi mertua dan dari sisi calon menantu. Oke, buat semua ibu-ibu atau orang tua yang Cari menantu. ya sedang mencari calon menantu Iya. untuk anak-anak yang kita tahu pasti kita cintai, kita kasih. Tips saya, jangan pernah lihat dari apa yang dia ada hari ini ada. Ya, maksudnya jangan lihat dari masa lalunya, dari semuanya. Lihat adalah kemauan dari yang dia miliki. Ya, dan juga kenapa kalau begitu kita ini menolak atau rejection, itu akan lebih panjang dan lebih menyakitkan dan akan menimbulkan masalah yang lebih banyak. Itu menurut saya sih gitu. Jadi jangan lihat dari apa yang mungkin dia baru bisa hasilkan 1 juta, 2 juta gitu ya, atau 3 juta gitu ya, tapi lihat bagaimana dia mau bertumbuh, dia mau berusaha, dia mau belajar tanggung jawab untuk hal itu. Jadi jangan lihat untuk yang masa sekarang, yang hari ini mungkin anak muda itu ada. Juga jangan ingat-ingat salahnya ya. Jangan ingat salahnya. Walaupun pernah mencium sebelum minta izin ya. Waduh ibu. Tersiar online nih Anak muda, semuanya. hati-hati ya. Calon mertua itu seringkali punya feeling. Kepekaan tersendiri. Kalau anaknya sudah mulai dipegang-pegang. Ya, saya juga. Makanya hati-hati. Tapi sekali lagi tips yang bagus dan juga mengampuni. Karena tidak ada yang sempurna di antara kita. Tapi Christian sekarang. Kalau dari saya mungkin seperti yang tadi saya sempat singgung, hadapi calon mertuamu apapun modelnya, apapun keadaannya, face it like a man aja udah. Jadi gentle, walaupun kamu mungkin perempuan ya hadapilah dengan dewasa. Tapi yang kedua, kamu nggak bisa mencintai pacarmu tanpa mencintai keluarganya. Itu hoax lah, itu nggak boleh, itu pantang hukumnya. Satu paket ya. Satu paket. Satu paket. Kamu mau pacarnya, kamu dapat papahnya, dapat mamahnya, dapat adiknya, dapat omanya, dapat omnya. Dan ya itu harus cintai semuanya. Toh seperti apapun modelnya keluarga dari pacarmu, dari orang yang kamu cintai, toh pasti ada yang baik kok. Dan semua yang baik itu juga bisa kamu ambil untuk kita jadi lebih baik lagi. Wow, keren. Dari Kesia nih sekarang. Tips dari saya sih, sebenarnya masalah itu pasti ada. Tetapi kita bisa mengubahnya itu menjadi baku hantam. Atau menjadikan seperti tema dari MMA. Ini kan mixed martial art ya harusnya ya. Tapi MMA kali ini kan kita mertua dan menantu akur sebenarnya. Ini kita bisa jadikan ini sebagai ring tinju dan kita berantem. Rebutan siapa yang menang, rebutan anak atau rebutan apapun lah. Rebutan ego, rebutan harga diri. Tapi kita bisa rubah MMA atau ring tinju ini menjadi sebuah hal yang harmonis. Atau menjadi sebuah hal yang saling dukung-mendukung lah. Bukan menggerung-gerung, tetapi kita saling memberi punggung. Bukan marah-marah, tetapi kita saling mendukung satu dengan yang lainnya. Di ujung daripada pertemuan kita kali ini, perjodohan bukanlah sesuatu yang simpel, tapi perjodohan bisa membawa kita kepada kebahagiaan, tetapi bisa membawa kita kepada kehancuran. Perjodohan bisa membawa kita kepada persatuan, tetapi bisa membawa kita kepada perpecahan. Penyatuan daripada dua keluarga, daripada dua pribadi, seringkali bisa membawa kita naik dan sukses dan menuju kepada sebuah masa depan yang luar biasa. Tetapi itu bisa menjadi neraka di bumi. Karena itu mencari menantu dan mencari mertua bukan sesuatu yang simpel. Yang pertama, bawa dalam doa. Itu adalah penting. Apapun agamamu, pada waktu engkau bawa itu di hadapan Tuhan, maka kita percaya ada petunjuk. Baik itu petunjuk secara langsung atau tidak langsung, akan terasa di hati. Apakah ini cocok atau tidak cocok?
dan biarlah kita memperhatikan. Tetapi yang kedua, saya berkata, biar bagaimanapun, jadikan sahabat. Pertama, jadikan sahabat calon jodohmu. Karena seringkali lebih banyak mencari yang namanya jodoh atau mencari mertua, tetapi tidak mencari persahabatan. Dan akibatnya itu menjadi sesuatu yang sangat rumit. Tetapi kalau kita mulai dari persahabatan, baik itu kepada pacar, ya, baik itu suami atau istri, baik itu kepada mertua atau calon mertua, baik itu kepada adik ipar. Karena seringkali, banyak kali persoalannya tidak hanya kepada mertua, bisa pada adik ipar, ya. Persoalannya bisa kepada saudara, misalnya saudara jauhnya. Tetapi saya mau berkata, cari persahabatan. Ya. Pada waktu kita buka hati, kita belajar mengenal, kita belajar untuk tahu perasaan dia. Seandainya saya di situ, kira-kira apa? Ya, karena seringkali perbedaan usia, perbedaan zaman itu membuat kita berbeda. Beda pendapat ya, Bu, ya. Sangat. Beda cara. Saya ini gaptek banget, saudara. Saya bersyukur punya menantu yang pintar banget soal itu. Dan saya juga, kalau dulu nih ya, zaman saya, menantu itu harus selalu nyiapin minum, ya, nyuci, harus beres-beres apa itu yang namanya rumah. Kemudian kalau ada pertemuan harus datang 1 jam sebelumnya. Ya zaman sekarang nggak bisa, menantunya beda-beda. Nah, mari buka hati, buka mata, buka pikiran. Karena kita juga bisa saling memberi. Dan pada waktu kita punya kesempatan saling memberi, itu adalah sebuah kebahagiaan. Kan ada ya bilang lebih bahagia memberi daripada menerima. Yuk beri cinta, yuk beri perhatian, yuk beri duit, jangan lupa beri hadiah ya. Christian sudah kasih hadiah belum? Nah, ya beri itu juga. Sebelum kita tutup, sekali lagi jangan pernah membuat semua masalah yang besar menjadi semakin besar. Masalah besar dikecilin, masalah kecil dihilangin. Jangan memperbesar masalah, tapi mari sama-sama cari problem solvingnya. Karena kalau masalah mau dibesar-besarkan, masalah soal minum air dingin pakai es batu atau enggak bisa jadi masalah. Saya dengan suami saya pernah berantem karena masalah ada es batu di gelasnya, dia nggak suka es batu. Tetapi sekali lagi masalah besar dikecilin, masalah kecil dihilangkan. Jadilah orang yang tidak menjadikan orang lain jadi ring tinju atau jadi tempat samsaknya berantem. Tetapi jadilah orang yang menghilangkan masalah-masalah yang ada dan menjadikan orang yang punya problem solving. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama saya Kesha Verena, Iin, dengan Dan saya Nita Joel. Saya Christian. sekali lagi di MMA Mertua Menantu Akur dong. Di sini tempatku mencurahkan segalanya, geluh kesah di dalam hidupku. Tak peduli kata dunia, karena di sini keluarga bersyukur.